وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Al-Jannah wa Nar, yaitu tentang surga dan neraka, yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan sebelumnya dapat memberikan faidah atau manfaat untuk kita, baik ya di dunia ini atau nanti pada hari kiamat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita sudah masuk kepada pasal 5 pembahasan kedua, yaitu tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka namun mereka tidak kekal di dalamnya. Maksudnya mereka itu dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka yang melanggar, yang banyak bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan sebab inilah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Namun karena mereka masih memiliki keimanan, mereka masih menjaga keislaman mereka, mereka masih memiliki tauhid yang benar, ya maka mereka tidak kekal di dalam neraka, yaitu suatu saat kelak mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan yang kelima, yaitu dosa yang kelima yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka namun tidak kekal, yaitu adalah al-kibru, yaitu sifat sombong. Di antara dosa-dosa besar, minaz dzunubil kibar al-kibru. Jadi antara dosa-dosa besar itu adalah al-kibru, sifat sombong. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an qol, maka dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala pernah berfirman, ya, ini adalah hadits qudsi. Jadi Allah mengatakan, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Al-kibriya, sifat sombong itu adalah ridai, adalah merupakan jubahku. Wal azamah, dan keagungan atau sifat kebesaran itu adalah izari, adalah bajuku. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka barang siapa atau siapa saja yang berusaha menandingiku, yang mempersamaiku, yang hendak menyelisihiku, ya, satu di antara keduanya. Jadi ada orang atau ada makhluk ini berusaha dia itu menjadi sombong,
atau dia itu merasa besar, merasa agung, ya, maka kata Allah, adkhaltuhun nar, maka aku akan masukkan dia an-nar, ke dalam neraka. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat yang lain, azaktuhun nar, maka aku akan rasakan, aku akan memberikan ia orang tersebut untuk merasakan an-nar, yaitu api neraka. Hadis ini ada di dalam riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi di sini menggambarkan kepada kita, di antara sifat yang layak yang Allah miliki, di antara sifat yang pantas yang memang Allah miliki, itu adalah sifat besar. Makanya kita suka mengatakan Allahu Akbar. Allah itu yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Ya, karena buat kita Allah itu adalah yang paling besar. Maka ketika ada di antara makhluknya, kita lah manusia misalnya, dia berusaha menjadikan dirinya menjadi besar, ingin dibesarkan oleh orang lain, sehingga dia menyombongkan apa-apa yang dimilikinya, apakah itu fisiknya, karena dia tampan atau cantik barangkali, atau dia memiliki fisik yang kuat misalnya, sehingga dia sombong dengan fisiknya tersebut. Ya, dia merasa sudah besar. Maka siapapun orang yang menempatkan dirinya ya menjadi orang yang besar, dia sombong, maka berarti dia menandingi Allah, dan Allah akan masukkan dia nanti ke dalam neraka. Atau ada orang yang merasa besar dengan jabatannya. Ada orang yang sombong atau merasa besar itu dengan kepandaiannya, sehingga ketika dia pendidikannya itu gelarnya banyak, sampai berderet-deret, sudah sampai tingkat doktor, profesor, dan yang lain-lainnya. Maka ketika ada orang menyombongkan pendidikannya, ada orang menyombongkan jabatannya, ada orang menyombongkan kekuasaannya, ada orang yang merasa besar dengan harta bendanya yang melimpah, ya, dan lain-lainnya, maka berarti dia sudah menandingi Allah dalam sifat besar. Ya, maka orang yang seperti ini kelak Allah akan rasakan kepada dia azab neraka, aliyadzubillah. Maka sebesar-besarnya kita, seagung-agungnya kita, sehebat-hebatnya kita memiliki jabatan, memiliki pendidikan atau kepandaian, memiliki harta benda, ingat semua itu adalah anugerah pemberian dari Allah, dan tidak akan dapat melampaui Allah sekecil apapun. Kita tidak akan bisa melewati Allah. Ya, bahkan mensejajarkan diri kita dengan Allah aja tidak pantas. Kita jauh sekali dibandingkan dengan Allah Subhanahu. Bahkan di antara makhluk Allah, kita juga termasuk yang kecil. Ya, kalau kita bandingkan dengan langit dan bumi, apalah artinya kita dibandingkan dengan makhluk Allah langit dan bumi? Ya, dibandingkan dengan matahari bulan, apalah kita manusia ini dibandingkan dengan besarnya ya bulan, ya, ataupun matahari. Atau tidak usah jauh-jauh dibandingkan dengan gunung atau bukit, apalah artinya kita dibandingkan dengan yaitu gunung dan bukit, maka kita sangat kecil. Maka bagaimana mungkin kita bisa membanggakan kebesaran kita di hadapan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa sombong di hadapan Allah? Maka sombong yang ia mensejajarkan, dia berusaha menandingi Allah dalam kebesarannya, dalam keagungannya, dalam kemuliaannya, ya, maka orang ini berhak untuk mencicipi, merasakan pedihnya, nyerinya siksaan di dalam neraka. Aliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat sombong ini. Dalam riwayat yang lain, wa an Ibni Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Rasulullah SAW pernah bersabda, menyampaikan kepada kita atau menginfokan kepada kita, kata beliau, tidak akan ada seseorang yang masuk ke dalam surga yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah, sebesar biji sawi daripada sifat sombong. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan sebesar zarrah, sebesar biji sawi.
Kemudian faqala rajulun, bertanyalah seseorang. Faqala, maka bertanyalah rajulun, seseorang. Inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Rawah Muslim. Jadi ada seseorang bertanya, inna rajul, ya Rasulullah, ada seseorang itu dia suka, dia senang ayyakuna saubuhu, yaitu pakaiannya, bajunya itu hasan, bagus. Wa na'luhu, dan sendalnya pun hasanan, bagus. Gimana itu? Apakah itu sombong? Kalau andai kata orang memakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Kemudian qala, Nabi menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Namun al-kibru, yang namanya sombong itu adalah batorul haqqi, yaitu menolak, menyanggah, membantah al-haq, kebenaran, wa ghamatu, dan merendahkan, meremehkan annas, orang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini juga menggambarkan kepada kita tentang buruknya sifat sombong. Ya, jadi dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan tadi oleh Abu Hurairah, jelas di situ Allah tidak mau disaingi, Allah tidak mau ditandingi, ya oleh siapapun dia, ya oleh seseorang pun, baik itu dari kalangan jin, atau malaikat, atau bahkan manusia. Allah tidak mau ditandingi dalam sifat besarnya, dalam sifat agungnya atau mulianya. Maka orang yang kemudian menaikkan derajatnya, dia merasa besar, dia merasa hebat, ya, dia merasa bahwa dirinya di atas kebenaran, bahwa dia merasa lebih hebat dari seseorang, maka Allah akan memasukkan dia, Allah akan merasakan kepada dia azab neraka yang di dalamnya mengandung kepedihan dan mengandung kenyerian selama-lamanya. Nah, sedang hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di sini, Rasulullah menjelaskan, menginfokan kepada kita bahwa siapapun orang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong meskipun hanya sebesar zarrah, ya bagaimana kalau lebih daripada itu, ya maka dia akan ditolak masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak akan masuk surga. Ya, maka ketika seorang sahabat menanyakan apakah sifat sombong itu karena seseorang memakai pakaian bagus, atau memakai sendal yang bagus, atau mungkin karena kemampuannya dia dari sisi materi, dia punya rumah yang bagus, atau dia beli kendaraan, mobil atau motor yang bagus, apakah itu dikatakan sombong? Ya, Nabi mengatakan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tetapi yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, jadi Nabi sendiri menjelaskan bahwa sombong yang dimaksud oleh beliau yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau seandainya kita memang memiliki kemapanan, kemampuan untuk membeli sendal yang katakanlah bermerek, karena kita berharap sendal itu bisa tahan lama barangkali, yang kalau dipergunakan bertahun-tahun masih awet misalnya, tidak masalah, itu bukan kesombongan. Atau seorang menggunakan pakaian yang bagus, yang dia ketika berpakaian tidak merasakan gerah, ya, atau bisa tahan lama, ya, tidak mudah lapuk, tidak mudah sobek barangkali, tidak mengapa, itu bukan kesombongan. Begitupun orang kalau memiliki harta, lalu dia membuat rumah yang bagus, atau dia membeli kendaraan yang bagus, itu juga tidak masalah. Ya, karena Allah menyukai keindahan, karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Silakan dengan batas kemampuan kita memiliki itu seluruhnya. Asal jangan karena kita mampu membeli kendaraan bagus, kemudian kita membeli pakaian atau sendal atau sepatu bagus, atau kita mempunyai rumah bagus, lalu kita meremehkan orang lain, kita menganggap hina orang lain, kita menganggap orang lain adalah jauh di bawah, yaitu tingkat strata kita. Nah, itu nggak boleh karena sudah meremehkan. Atau kita meremehkan Allah di sini, yaitu kita menganggap bahwa harta yang kita miliki, bahwa kita mampu membeli rumah,
kita mampu membeli kendaraan bagus, mobil, motor bagus, mampu membeli baju atau sendal atau sepatu yang bagus, itu semua adalah hasil jerih payah kita. Allah tidak terlibat dalam rezeki yang kita peroleh atau yang kita dapat, maka ini juga tidak boleh. Ya, tapi kalau kita memang merasakan ini nikmat datang dari Allah, Allah memberikan kepada kita rezeki sebagai bentuk ujian kepada kita supaya kita bisa bersyukur. Ya, lalu kita belikan ya barang-barang yang bagus untuk kita, untuk kenyamanan dan keawetan. Di samping itu kita juga suka berinfak, bersedekah atau membayar zakat atau membantu orang-orang yang kesusahan, maka tidak mengapa kita memiliki benda-benda yang bagus itu, karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan ini bukan sombong. Ya, tapi jangan memanfaatkan Allah itu indah dan menyukai keindahan, lalu kita, ya misalnya wanita-wanita yang memang mereka itu memiliki paras yang cantik misalnya, lalu kemudian mereka dengan atas dasar Allah menyukai keindahan, ya lalu mereka tidak menutup aurat. Ya, lalu kemudian mereka itu sering menampakkan auratnya kepada orang-orang yang tidak layak untuk menikmati atau melihatnya. Ya, bahkan mereka berfoto ya dengan pakaian-pakaian yang sangat minim, atau juga menampakkan aurat-aurat tertentunya untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak pantas untuk menikmatinya atau melihatnya. Ya, jadi tidak boleh atas dasar Allah itu indah, kemudian Allah menyukai keindahan, lalu kita bebas mengeksplor aurat kita. Bukan, itu bukan yang dikatakan keindahan, bukan. Ya, sebab keindahan yang Allah berikan kepada tubuh kita itu mempunyai kewajiban untuk ditutup. Ya, karena kita wajib menutup aurat kita. Tidak boleh kita memperlihatkan aurat kita, baik itu aurat ataupun lekuk-lekuk tubuh kita. Makanya wajib ya kita untuk menutup aurat dengan memakai pakaian muslimah, menggunakan jilbab, ya mengenakan pakaian yang longgar, yang tidak tipis, yang kemudian juga menutup ya lekuk-lekuk tubuh kita. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan dengan dasar Allah menyukai keindahan lalu kita menampakkan keindahan kita di sembarang tempat dan sembarang waktu untuk orang-orang yang tidak halal untuk melihatnya. Nah, itu. Jadi jelas dalam hadis yang barusan dijelaskan dari yang dibacakan oleh Rasulullah, jadi sikap sombong itu sebagaimana Nabi tadi sudah jelaskan, bukan memakai pakaian atau sepatu atau sendal bagus. Sombong itu adalah kita memandang diri kita berada di atas kebenaran. Kita lebih hebat dari kebenaran. Kita lebih hebat dari Allah dan Rasul, sehingga kita suka menampik, kita suka menolak, kita suka membantah, bahkan kita suka mengkritisi ya dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah hakikat sombong. Jadi sombong itu adalah memandang dirinya berada di atas kebenaran. Yang kedua, merasa dirinya lebih daripada orang lain, lebih pandai, lebih tampan, lebih berharta, lebih memiliki jabatan, lebih berkuasa, dan yang lain-lainnya. Jadi ketika dirinya memandang bahwa dirinya itu mempunyai banyak kelebihan dibandingkan orang lain, maka dia bisa jatuh ke dalam sifat yang sombong ini. Orang yang sombong biasanya merasa dirinya itu sempurna, merasa dirinya itu memiliki banyak kelebihan dan tidak ada kekurangannya. Oleh karena itulah dia akan memandang dirinya berada di atas orang lain. Ya karena itulah dia memandang orang-orang lain, ya bahkan orang tuanya, ya bahkan bekas gurunya, ya bahkan om-om tantenya, itu akan dipandang lebih rendah daripada dia. Jadi ketika dia memiliki harta yang melimpah, yang istilahnya itu tidak ada habis-habisnya harta itu dimilikinya, ya kemudian kalau dia merasa sudah sempurna mendapatkan harta itu, ya karena sudah memiliki simpanan yang luar biasa banyaknya, maka nanti dia akan memandang rendah orang lain, ya orang tuanya yang selama ini ia menghidupinya, memberikan nafkah kepadanya,
ia mencukupi keperluannya, menyekolahkannya sampai bekerja dan seterusnya, dia akan pandang rendah. Orang tua dia, ia tidak memiliki harta lebih banyak daripada dia. Begitupun orang lain, dia akan rendahkan. Ya, nah itulah bahaya. Jadi kalau kita sudah memandang seperti itu kepada orang lain, ya, memandang rendah, maka ini ada satu bibit, ya, sifat sombong, ya, dalam diri kita. Dahulu Iblis laknatullah alaih ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud, yaitu penghormatan kepada Nabi Adam, Iblis enggan, aba wastakbara. Iblis itu enggan dan dia memiliki sifat sombong. Apa yang menyebabkan sombongnya iblis itu? Ya, karena dia mengatakan ana khairum minhu. Ya Allah, karena aku lebih baik daripada Adam. Aku khairun, lebih baik, ya, minhu, darinya, dari Adam. Karena khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya, karena dalam dugaan iblis, dalam pandangan iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Sehingga, ya, karena dia meremehkan, karena dia menganggap hina, ya, Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, ya, karena dia menganggap bahwa api lebih baik daripada tanah, ya, maka dia tidak mau menghormati, dia tidak mau menuruti, ya, perintah Allah untuk melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah itu, jadi kenapa? Ya, iblis itu, dia itu sombong karena menolak perintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam. Di sini dia menolak kebenaran. Ya, dia merasa lebih hebat daripada kebenaran. Dia merasa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, efek dari dia menolak kebenaran, dia merendahkan orang lain, yaitu merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau seandainya sifat ini ada dalam diri kita, kita ini merasa lebih hebat karena akal kita ini, ya, lebih hebat daripada kebenaran, daripada ayat Quran atau hadis Nabi, ya, maka inilah yang menjadikan kita menolak ayat demi ayat yang dibacakan kepada kita. Kita akan membantah, ya, hadis demi hadis yang disampaikan kepada kita. Maka jika kita orang sombong, sebagaimana dahulu iblis telah sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diperintahkan Allah, dia menolak. Dan kita pun, berapa banyak di antara kita umat manusia, bahkan kaum muslimin, yang menolak perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena menganggap dirinya sudah hebat, dirinya sudah lebih harus dihargai. Ya, karena dia orang yang berpendidikan tinggi, karena dia sudah menjadi kiai yang kibar, dia sudah mempunyai jamaah sekian ratus ribu orang, bahkan jutaan orang, maka sudah tidak pantas dia itu ditegur dengan ayat-ayat Allah. Tidak perlu lagi dia itu ditegur atau diingatkan dengan hadis-hadis Nabi, karena dia sudah menjadi kiai yang hebat. Dia sudah menjadi pemimpin atau ketua, yaitu dari kelompok Islam, menjadi kelompok dari organisasi Islam. Maka dia tidak mau lagi diingatkan dengan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi. Maka orang begini sudah jatuh kepada sombong, yaitu menolak kebenaran. Dia hanya mau menasehati dan tidak mau dinasehati. Dia hanya memberikan teguran kepada orang, tapi dia tidak mau ditegur. Dia hanya mau membacakan ayat, tapi tidak mau dibacakan ayat. Dan efeknya lagi, orang-orang begini akan memandang rendah orang-orang di luar kalangan dia. Dia akan memandang rendah ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain. Ya, padahal boleh jadi ilmu orang yang direndahkan itu lebih tinggi. Hafalan ayatnya, hafalan hadisnya, pemahaman ini, pemahaman, boleh jadi lebih hebat, ya, lebih baik daripada dia. Tapi karena di dalam dirinya sudah ada sifat sombong, karena dia sudah menolak ayat, menolak hadis, ya, dia tidak mau dinasihati lagi dengan ayat dan hadis, maka dia akan merendahkan ustadz-ustadz lain, dia akan merendahkan ulama-ulama lain. Ya, bahkan bukan hanya itu, bahkan dia akan memfitnah. Ya, dia akan memberikan gelar-gelar yang jelek, menyuruh umatnya berhati-hati dari ulama-ulama yang berseberangan dengan ustadz-ustadz yang bertentangan dengan pemahamannya. Nah, inilah jahatnya, ya, orang-orang yang sombong tersebut. Dia berani melecehkan orang lain,
Ya, dia berani menghina orang lain, ya karena sifat sombongnya itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka sebab itu sebagai seorang muslim kita wajib merendahkan diri kita di hadapan Allah, merendahkan hati kita di hadapan manusia. Tidak pantas bagi kita untuk merasa lebih hebat dari Allah dan Rasul dan merasa lebih hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita dalam surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tushair khadaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tushair khadaka linnas, dan jangan engkau palingkan wajahmu ya linnas dari manusia karena sombong. Ya, ditegur dia tidak jawab, diucapkan salam dia tidak jawab, dia berpaling. Berpapasan dengan orang yang bahkan orang itu dikenal, dia berpaling. Kemudian juga wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan maraha, dalam keadaan angkuh. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai orang-orang yang mukhtal, orang-orang yang sombong, lagi fakhur, lagi pula orang yang suka membangga-banggakan dirinya. Allah gak suka dengan orang sombong. Dan bahkan dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, ya dalam surat An-Nahl, innallaha la yuhibbul mustakbirin, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bayangkan, ya Rabbul Alamin, pencipta kita, pemberi rezeki kita, tidak suka kepada kita. Bagaimana rasanya? Ya, bagaimana rasanya tidak dicintai oleh orang yang kita cintai? Bagaimana rasanya kita dibenci oleh orang yang kita harapkan kasih sayangnya? Bagaimana rasanya? Ya, maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita disayang oleh Allah, dibantu kelak di hari kiamat dan seterusnya, ya carilah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Raihlah cinta Allah. Bagaimana caranya? Yaitu jauhkan sifat sombong dari diri kita. Tidak pantas lagi pula bagi kita ini, dengan segala kerendahan kita, dengan segala kehinaan kita, kita menyombongkan diri di hadapan Allah dan di hadapan Nabi serta di hadapan yaitu manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi bersabda, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtara fi misyatihi laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Jadi kata Nabi, man ta'azzama, jadi barang siapa yang agungkan, barang siapa yang membesarkan, yang menganggap dirinya agung, menganggap dirinya besar, fi nafsihi, pada dirinya, aw ikhtala, atau dia angkuh, fi misyatihi, dalam cara berjalannya, laki Allah, niscaya dia akan berjumpa dengan Allah azza wa jalla, wa huwa alaihi ghadban, sedangkan Allah dalam keadaan murka, sedangkan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Al-iyadzubillah. Ya, jadi di sini jelas sekali kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim, ya hendaklah kita ini tahu diri. Tidak usahlah kita merasa lebih hebat, lebih agung, lebih besar dari Sang Pencipta. Ya. Maka ketika ada seseorang merasa dirinya azim, merasa dirinya besar, merasa dirinya mulia, merasa dirinya agung, atau ketika berjalan dia menampakkan keangkuhannya, kesombongannya, maka kalau dia tidak bertobat, ya dalam hal ini dia nanti akan bertemu dengan Allah, sedangkan Allah murka kepadanya. Ya. Nah, hadis ini juga dijelaskan, ya, atau menjadi penjelasan, ya dalilun, jadi merupakan dalil ala zamil kibri wa ta'azum fi nafsi wal ikhtiyal lil wa'id al mutaratib alaih. Ya, jadi ya ini merupakan dalil atas tercelaknya sifat kiber, sombong, wa ta'azum, dan merasa agung, merasa besar, fi nafsi, di dalam diri, wal ikhtiyal, dan juga terdapat dalil akan tercelaknya sifat angkuh, lil wa'id, karena akan mendapatkan ancaman.
Ya, al-mutaratib alaih, ancaman bagi orang yang melakukannya, bagi orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, jadi jelas ya berdasarkan kepada dalil-dalil ya atau penjelasan-penjelasan di sini bahwasanya kita dilarang untuk memiliki sikap sombong, sifat angkuh, merasa besar. Karena inilah yang akan memasukkan kita ke dalam neraka, aliyadzubillah. Namun jikalau pada hati orang yang sombong ini masih dia mengimani Allah, ya, atau dia masih bertauhid kepada Allah, ya, atau keimanan itu tidak rusak atau tidak gugur, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan tidak kekal. Dalam sebuah hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, kemudian juga Imam Bukhari dari Haritsah bin Wahab al-Khuzai, Rasulullah pernah mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Qalu bala, qala kullu utulin zawazin mustakbirin. Ya. Maukah aku kabarkan, aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni atau penduduk neraka? Kemudian qalu, mereka menjawab, bala, mau ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bersabda, lalu Nabi kemudian menghabarkan yang dikatakan sebagai ahli neraka, penduduk neraka adalah kullu utulin, setiap orang yang keras lagi kasar. Jadi kalau bicara, iya, kalau dia itu berbicara kepada orang itu bicaranya kasar, bicaranya itu keras, suka merendahkan orang lain, suka mencela orang lain dan seterusnya. Sudah begitu jawazin, tamak lagi rakus. Ya, dia adalah orang-orang yang sangat mencintai yaitu dunia, apakah harta benda, kedudukan, kemuliaan dan yang lain-lainnya. Dan kemudian mustakbirin, dan orang yang sombong. Ya, jadi orang-orang yang dikatakan sebagai ahli neraka itu adalah orang-orang yang keras lagi kasar sifat dan sikapnya. Sudah begitu orang ini juga tamak, rakus terhadap perkara-perkara dunia. Dan yang terakhir adalah orang yang sombong, orang-orang yang angkuh dengan apa-apa yang dimilikinya. Maka wajar kalau orang-orang yang di dalam dirinya itu ada sifat sombong tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Ya, namun ya tergantung dari kondisi orang itu. Ya, kalau kesombongannya itu tidak parah, artinya dia masih, ya, katakanlah memiliki keimanan, dia masih mengucapkan syahadat, keislamannya tidak gugur, keislamannya tidak batal, ya, dan dia masih mengakui tauhid, ya, al-uluhiyah, dia masih mengakui keesaan Allah dan seterusnya dari hal-hal yang dapat berfaedah buat dia, maka masuknya dia ke dalam neraka tidak menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Ya, maka hendaklah kita walaupun tidak mengekalkan, namun sifat sombong ini adalah wajib kita jauhi, wajib kita hindari. Ya, maka sebab itu marilah kita, ya, sebagai seorang hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang baik, hendaklah kita itu, ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tunduklah kepada setiap firman-firman Allah, kepada ayat-ayat Allah. Ya, banyak dalil-dalil yang menjelaskan sifat orang-orang yang beriman terhadap firman Allah ataupun sabda-sabda Nabi SAW. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki, wala mu'minah, dan tidak pula pantas bagi orang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasul amran, jikalau Allah dan Rasul menetapkan suatu perkara, ay yakuna lahumul khiyarah, ya, lalu ada bagi mereka pilihan yang lain tentang perkara tersebut, ya, tentang perkara yang ditetapkan kepada mereka tersebut. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, ini bukti, ya,
bentuk keimanan kita. Kalau kita menjadi hamba Allah yang baik, menjadi umat Nabi yang baik lagi beriman, ketika Allah dan Rasul menetapkan suatu perkara, kita tidak menyombongkan diri, kita merendahkan diri di hadapan kebenaran, yaitu apa? Kita menerima ketetapan tersebut tanpa ada pilihan yang lain. Begitupun ya, Allah mengatakan juga dalam ayat yang lain, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah dikatakan beriman, pada hakikatnya mereka belum beriman, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim, sebagai pembuat keputusan terhadap apa yang ada perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan dalam diri mereka terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan lapang. Nah, itulah sifat orang beriman. Menjadi hamba Allah yang baik, menjadi umat Nabi yang baik, adalah dengan cara merendahkan diri itu di hadapan Allah Rasul, menerima semua keputusan tanpa bantahan, tanpa keraguan. Nah, adapun kita di hadapan orang lain, di hadapan sesama makhluk Allah, di hadapan manusia, hendaklah kita bertawadu, rendah hati. Tidak perlu kita menyombongkan diri kita, memiliki banyak kelebihan daripada mereka. Belajar menjadi orang-orang yang tawadu di hadapan makhluk Allah. Jadilah orang-orang yang selalu mendahulukan kerendahan hati di antara mereka. Walaupun kita memiliki banyak kelebihan, kita memiliki banyak keutamaan, belajarlah untuk berada bersama-sama mereka. Dan bahkan kalau bisa, kita merasa diri kita adalah orang yang paling hina, orang yang paling rendah, orang yang paling tidak mempunyai keutamaan di hadapan mereka. Namun Allah tidak akan lengah, Allah tidak akan lupa akan kita. Insya Allah, Allah akan membalas ketundukan kita kepada Allah Rasul dan kerendah dirian kita, ketawaduan kita di hadapan manusia dengan pahala yang besar, yaitu dimasukkannya kita insya Allah dan mudah-mudahan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Maka sebab itu, marilah sama-sama kita singkirkan sifat-sifat sombong, angkuh, dan suka membanggakan diri dalam diri kita. Karena ini adalah merupakan penyebab dimasukkannya kita ke dalam neraka. Meskipun barangkali kita tidak kekal di dalam neraka, karena kita masih memiliki keimanan dan tauhid yang sahih. Namun harus tetap kita jauhi, karena kita khawatir dengan kesombongan ini akan menyebabkan kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang dapat menggugurkan keislaman dan keimanan kita. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini dapat memberikan faedah dan manfaat untuk kita seluruhnya. Dan ditutup diakhiri dengan walhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.